teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke, dalam kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di Taiwan ya. Oke, beberapa hari ini banyak sekali teman-teman yang penasaran akan peraturan yang ada di Taiwan yang muncul belakangan ini ya. Banyak sekali teman-teman menanyakan. Jadi seperti ini ya, saya menanggapi mulai 1 Januari 2021 pemerintah Taiwan tidak lagi mengambil TKI dan TKW dari Indonesia. Mereka beralih mengambil tenaga kerja dari Filipina ataupun Vietnam dan Thailand ya. Nah, otomatis dalam adanya di peraturan ini banyak sekali yang merasa penasaran dan kecewa ya. Kenapa orang Taiwan segitu cepatnya mengambil keputusan dia tidak lagi mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Ya, jadi kita mau kembali ya, saya mau kembali membahas masalah peraturan seperti ini ya. Ini tadi saya juga mendengar dari teman saya itu peraturan ini sewaktu-waktu memang berlaku ya. Kalaupun mungkin dalam beberapa hari ini ya pasti ketok palu atau gimana ya. Jadi oke, menanggapi dari masalah ini ya teman-teman semuanya, kalian sudah panik ya dalam berita kayak gini, kalian entah yang di Taiwan, entah yang di Indonesia, itu kalian sudah panik ya. Jadi saya itu sebenarnya mau gimana ya, mau bicara juga sih masalah ini karena saya juga merasa benar-benar kaget di adanya peraturan seperti ini. Nah, ini sangat disayangkan kalau seandainya peraturan ini benar-benar berlaku. Kita tenaga kerja di Indonesia yang masih di Indonesia ataupun itu sangat kesulitan ya. Jadi bagaimanapun saya merasa juga keberatan ya adanya peraturan ini, tapi pemerintah Taiwan mengambil peraturan seperti ini mungkin sudah banyak dipertimbangkan ya, sudah banyak pertimbangan. Kenapa kok sampai mereka orang Taiwan atau pemerintah Taiwan ini ataupun majikan itu seakan-akan mengancam ya, seakan mengancam peraturan ini diperlakukan. Itu mengancam mungkin orang Indonesia atau gimana, saya kurang tahu ya. Pokoknya intinya peraturan ini sangat bikin kita semuanya kecewa ya. Tapi bagaimanapun kita mau kecewa atau bagaimanapun itu udah nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau orang Taiwan sudah kasih peraturan seperti itu, kita hanya gimana ya, menyesal juga nggak ada gunanya. Hanya saja kita harus berhati-hati dan mungkin kita tetap gimana ya, menghormati lah peraturan yang dibikin sama orang Taiwan ya. Jadi sangat gimana ya, banyak sekali lah yang penasaran, banyak sekali yang bertanya-tanya ya, bikin penasaran sekali ya. Jadi seperti itu. Nah, peraturan ini tuh bisa berlaku itu karena beberapa hari yang lalu Indonesia juga punya peraturan bahwasanya mungkin tahun depan atau kapan itu, jika orang Taiwan mau mengambil tenaga kerja dari Indonesia, itu kan semua biaya penempatan ya itu harus dibebankan oleh majikan. Nah, biaya penempatan itu juga nggak sedikit loh ya. Jadi itu banyak sekali ya, itu harus dibebankan ke majikan sekitar 100.000 NT sampai 120 NT ya. Jadi semua ini dibebankan oleh majikan. Jadi tenaga kerja Indonesia yang mau ke Taiwan itu benar-benar gratis. Jadi tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, Indonesia punya
pemerintah Indonesia punya peraturan seperti ini, saya nggak tahu ya mereka itu sudah terjun ke lapangan ataupun mungkin asal ambil keputusan, ambil peraturan seperti ini atau mungkin gimana, kita juga kurang tahu. Tapi yang jelas dari pemerintah Indonesia itu sudah disahkan gitu loh. Nah, kalau sudah terjadi masalah ya, mungkin majikan tadi kamunya nyampe Taiwan sini itu benar-benar nggak mampu, nggak sesuai dengan kemauan majikan yang diharapkan. Contohnya majikan kalau dia mau bayar kamu ya, mau ngambil kamu aja harus mengeluarkan biaya antara 100.000 sampai 120.000. Nah, dari sini otomatis majikan pasti punya kemauan yang sangat tinggi. Misalnya dia harus menuntut kamu harus bisa bahasa Mandarin dong, harus bisa merawat orang tua dong, seperti suster yang ada di rumah sakit misalnya. Nah, apakah kalian nanti sampai ke sini benar-benar mampu? Apakah kalian nyampe sini itu benar-benar sudah ready semuanya? Belum tentu gitu loh. Karena kita tahu kemampuan kita ini kan sangat terbatas. Nggak mungkin kita itu kita jujur aja, kita itu nggak punya pengalaman, ibaratnya belum punya pengalaman sama sekali, apalagi yang masih non-ex mungkin ya. Jadi kalau mau ke Taiwan harus dituntut sama majikan seperti itu, mana mungkin kalian mampu gitu loh. Nah, gimana majikan nggak menuntut? Majikan sudah mengeluarkan biaya segitu banyaknya, segitu tingginya. Nggak mungkin majikan kalian itu nggak menuntut lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi ini peraturan benar-benar bikin kita kecewa ya, saya rasa ya. Itu imbasnya itu tetap kembali ke tenaga kerja sendiri, ke kita semua gitu loh. Paham? Kemudian peraturan ini pun nggak tahu masih wacana atau gimana, yang belum berlaku akhirnya ditanggapi sama negara Taiwan. Itu juga negara Taiwan maksudnya itu juga punya peraturan gitu loh. Jadi peraturannya yang udah keluar beberapa hari ini ya, udah muncul itu masalah mulai 1 Januari ya, mulai 1 Januari itu pemerintah Taiwan sudah tidak lagi mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Nah, kalau memang seperti ini kan, terus gimana orang-orang yang ada di Indonesia? Kalian yang ada di Indonesia gimana? Apa enggak angka penganggurannya semakin tinggi, ya kan? Dan kalaupun orang Taiwan sini tidak mengambil lagi tenaga kerja di Indonesia, mereka mau mengambil tenaga kerja dari negara lain. Nah, itu kan sangat-sangat gimana ya, benar-benar kacau gitu loh. Indonesia itu benar-benar kacau. Dan kalian yang sudah pernah di sini, mungkin udah pulang, pernah cuti atau mungkin istirahat dulu di rumah. Nah, itu gimana? Kalian mau kemana gitu loh. Sedangkan negara Taiwan ini, tujuan negara Taiwan ini yang banyak sekali diminati oleh teman-teman semua yang ada di Indonesia. Ini Taiwan ini benar-benar sebenarnya tujuan yang paling enak ya, saya rasa dari prosesnya, dari di Taiwan sini itu saya rasa masih standar ya, masih normal. Jadi mulai mungkin dari agensi yang misalnya kalian bermasalah atau mungkin kalian gimana, itu kan masih pihak agensi masih bisa menyelesaikan. Ya mungkin ada juga sih 1-2 agensi mungkin yang nggak baik, tapi kan nggak semua agensi itu juga nggak baik gitu loh. Jadi kalau misalnya peraturan ini benar-benar berlaku, itu sangat-sangat bikin kita gimana ya, kecewa lah pokoknya ya. Saya sebagai tenaga kerja juga merasa kecewa gitu loh. Ini benar-benar sudah bikin semuanya pusing ya. Nah, peraturan ini juga berlaku itu juga dari ulah-ulahnya kita semua sebenarnya. Ya, bukan ulah kalian, kita ini ya. Kita ini merasa di sini terlalu menuntut kepada majikan, terlalu menuntut kepada agensi, terlalu menuntut kepada pemerintah Taiwan yang pengennya semuanya tuh gratis. Mana mungkin semuanya gratis tuh, mana mungkin. Kita mau kerja di Indonesia aja harus melamar pekerjaan, harus butuh transportasi, harus butuh duit.
Nah, sekarang kalian mau ke luar negeri, harus naik pesawat, harus ada pembelajaran dulu di PT untuk belajar bahasa, untuk belajar bagaimana cara merawat orang tua. Nah, otomatis gimana kita mau gratis, ya? Apa kita terbang ke Taiwan itu mau? Dengan adanya peraturan seperti ini, Indonesia membuat peraturan seperti ini sebenarnya sih dari omongan-omongan kalian juga loh, ya. Jadi mereka itu beberapa bulan yang lalu, ya, saya lihat itu kalian yang ada di Taiwan sini kan mengadakan demo besar-besaran, ya. Itu demo menuntut biaya agensi itu harus free, ya. Terus biaya perpanjang kontrak itu juga harus fee, ya, tidak dipungut biaya. Pokoknya biaya-biaya semuanya itu benar-benar gratis kayak gitu loh. Jadi menurut saya jawaban-jawaban atau pernyataan peraturan yang ada dibuat sekarang ini tuh sebenarnya dari kalian sendiri gitu loh. Jadi dari informasinya, waktu berapa bulan yang lalu itu kalian ada demo di Taiwan menuntut hak-hak kalian, tapi menuntutnya hak kalian itu tidak memikirkan bagaimana sih kedepannya itu bisa membahayakan diri kalian sendiri atau gimana tuh, kalian mungkin nggak berpikir secara jauh gitu loh. Sedangkan kalian demo, kalian punya peraturan, bikin peraturan yang di Taiwan sini itu kalian sudah berpikir, sudah matang, ataupun kalian hanya ikut-ikutan, itu saya juga nggak tahu, ya. Tapi yang jelas peraturan-peraturan seperti ini yang dibuat pemerintah Taiwan ataupun pemerintah Indonesia itu sebenarnya dari ulah-ulah kalian juga yang di sini menuntut, terlalu banyak menuntut pemerintah Taiwan ataupun agensi ataupun dari pihak-pihak tertentu gitu loh. Jadi sangat disayangkan, ya, dengan adanya peraturan seperti ini bikin kita pusing sendiri, bikin kita itu bingung sendiri kayak gitu loh. Jadi benar-benar sangat kecewa, ya, bagi saya pribadi juga gitu loh. Karena bagaimanapun kita yang nggak tahu, kita yang nggak ngerti apa-apa, jadinya ikut imbasnya lah, ya. Jadi kita nggak tahu, ya, harus bagaimana gitu loh. Jadi kalian kalau misalnya di negara orang ini mau ada apa-apa itu, ya kalian harus berpikir secara profesional lah, nggak harus kalian itu banyak menuntut di sini, karena bagaimanapun ini kan negara orang, ya kan. Jadi kalau kalian mau bikin peraturan, mau nuntut yang ini itu harus benar-benar dipikir dulu, karena ya begini nih jadinya, ya, kalian menuntut banyak sedangkan kalian tidak bisa mikir. Akhirnya tuntutan kalian ya pasti didengarkan dari pihak-pihak tertentu, misalnya dari instansi pemerintah, ya. Akhirnya pemerintah mendengarkan keluh kesah kalian. Nah, pemerintah tidak tahu apa-apa, tidak terjun langsung mungkin, ya, ke Taiwan ini, tidak tahu bagaimana peran serta agensi atau perannya majikan menanggapi kalian, ya, memperlakukan kalian itu bagaimana. Kan orang pemerintah Indonesia sana belum tentu dia tahu gitu loh. Belum tentu dia tahu bagaimana sih adaptasi kalian, bagaimana sih kemampuan kalian di sini gitu loh. Jadi masalah ini itu sebenarnya timbul dari kalian sendiri gitu loh. Nah, saya nggak menuduh itu siapa, ya, hanya saja karena saya mendengarkan berita-berita yang beberapa bulan yang lalu, yang kayak demo, yang kayak jadi sangat-sangat disayangkan. Teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman semuanya, kita ini tinggal di negara orang, jadi kita harus menghormati budaya, adat istiadat yang ada di Taiwan gini, ya. Jangan kalian juga di Taiwan semaunya kalian sendiri, ya, enggak mentaati peraturan. Akhirnya kalau sudah di pemerintah Taiwan mungkin kasih peringatan atau peraturan baru, akhirnya
kalian semuanya pada teriak ya. Jadi itu kan nggak ada gunanya. Kalian pengen dihormati, tapi kalian nggak menghormati orang lain ya. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Saya berharap tetap bawa nama baik Indonesia ya, bawa nama baik kalian juga. Jadi jangan di negara orang itu kalian sembarangan ya, bikin ulah ya. Kalian harus tetap punya sopan santun, etika ya. Oke, itu aja pesan dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, terima kasih. Bye bye.